Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPTSD Negeri Gogo Desa 1 Ibu Ririn Lutfiana SPG beserta Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan UPTSD Negeri Gogo Desa 1 yang saya hormati. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5 ini dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah UPTSD Negeri Gogo Desa 1, yang ketiga yaitu acara inti diseminasi budaya positif, kemudian yang keempat adalah penutup. Bapak Ibu, agar acara hari ini berjalan dengan lancar, terlebih dahulu mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala UPTSD Negeri Gogo Desa 1 kepada yang terhormat Ibu Ririn Lutfiana, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati kepada pendidik dan tenaga kependidikan UPTSD Negeri Gogo Desa 1. Di sini kami selaku Kepala Sekolah UPTSD Negeri Gogo Desa 1 menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada segenap guru dan tenaga kependidikan yang telah bekerja sama dalam segala sesuatu ya. Di sini hari ini kita membantu Bu Santi untuk menyelesaikan tugas dalam diseminasi budaya positif ya. Mudah-mudahan acara nanti sampai akhir nanti diberikan kelancaran dan kemudahan, dan juga kami menyampaikan kepada Bu Santi semoga dalam tugas-tugasnya CDP nanti diberikan kemudahan dan kelancaran sampai akhir tugas, sampai tamat ya, atau sampai menyelesaikan semua rangkaian pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang belum terrekrut ke dalam calon guru penggerak segera menyusul ya. Dan terima kasih juga atas kekompakan kerjasama antara Bapak Ibu guru saling membantu apabila ada teman yang memerlukan kesulitan ya, semuanya kompak ya. Alhamdulillah saya di sini merasa bangga sekali. Bapak Ibu guru di sini saling pikul memikul ya. Yang satu misalnya ada kerepotan dan yang lain bisa membantu ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini dapat kita terapkan kepada anak didik kita dan juga dapat ditularkan ke Bapak Ibu guru yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ririn Lutfiana. Untuk acara selanjutnya yaitu
Nah, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ririn tadi. Di sini saya akan mendiseminasikan budaya positif karena ada tugas dari program guru penggerak saya, yaitu membuat aksi nyata modul 1.4. Nah, sebelumnya perlu saya sampaikan dulu, ya. Di sini saya akan memperkenalkan diri, ya Bapak Ibu, walaupun kita sudah kenal, tetapi di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Santi Wijayanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan berasal dari UPT SD Negeri Gogodeso 1. Di sini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Oke, Bapak Ibu. Nah, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, bekerja sama, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta, yaitu di UPT SD Negeri Gogodeso 1. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, di sini saya melihat Bapak Ibu setelah keluar dari kelas kok wajah-wajahnya sangat loyo sekali. Nah, di sini saya punya ice breaking, Bapak Ibu. Ice breakingnya itu senyum 30 menit. Ya, senyum. Nah, sekarang monggo Bapak Ibu silakan berdiri. Silakan berdiri. Silakan berhadap-hadapan dengan pasangannya. Silakan berhadap-hadapan dengan pasangannya. Boleh Bu Yuni dengan Pak Ibel juga boleh. Nah, seperti itu, oke. Silakan Bapak Ibu melihat wajah temannya sambil tersenyum yang ikhlas, gitu Bapak Ibu. Sambil tersenyum yang ikhlas, saya gitu, ya Bapak Ibu. Sudah siap apa belum? Sudah siap? Kalau sudah siap silakan berhadap-hadapan, ditatap wajahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf ya saya ralat, ternyata 30 detik bukan 30 menit. Saya takut nanti kalau 30 menit Bapak Ibu menjadi senyum-senyum sendiri. Baiklah Bapak Ibu, setelah ice breaking ini kelihatannya Bapak Ibu tambah semangat, tambah cerah wajahnya. Jadi kita langsung mulai saja ya ke materi. Nah, karena di sini saya akan definisi tentang budaya positif, di sini saya akan menjelaskan latar belakang budaya positif. Jadi, adapun latar belakang adanya budaya positif ini sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu siapa Bapak Ibu? Siapa? Bapak Pendidikan, ya. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengumpamakan sekolah itu sebuah ladang tempat persemaian bibit-bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu bibit tanaman tersebut. Jadi, sekolah itu diumpamakan sebagai
sedangkan muridnya diumpamakan sebagai bibit-bibit, sedangkan gurunya itu adalah petani. Betul sekali. Jadi di sini sekolah itu kita ibaratkan sebagai ladang, siswanya ibarat tanamannya, sedangkan kita sebagai guru, sebagai pendidik adalah sebagai petaninya. Bahkan kitalah yang dapat menentukan siswa kita itu seperti apa. Walaupun bibitnya unggul, siswa itu pintar, tetapi kalau kita tidak bisa memberikan perlakuan yang baik, tidak memberikan pupuk, tidak memberikan air yang cukup, maka hasilnya pun tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik yaitu menuntun anak agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru itu tugasnya menuntun anak, nih Bapak Ibu, menuntun anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, tadi saya sudah seringkali menyampaikan tentang budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu apa nih Bapak Ibu? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang budaya positif? Monggo. Sebenarnya budaya positif itu apa ya? Monggo Bapak Ibu. Nggih, Bu Yuni. Terima kasih Bu Santi mencoba menjawab ya. Sepengetahuan saya mungkin nanti bisa dilengkapi dengan teman-teman yang lain. Menurut saya kalau budaya positif itu mungkin kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa kita terapkan ke anak-anak di sekolah. Seperti itu. Iya, luar biasa sekali ya jawaban dari Bu Yuni. Mungkin dari jawaban Bu Yuni ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Ada yang mau menambahkan? Nah, betul sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Yuni, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan baik agar seseorang menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tentunya juga bertanggung jawab. Nah, kita sebagai guru merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku siswa agar sesuai dengan harapan. Nah, di sini yang saya akan tanyakan kepada Bapak Ibu guru, apakah di sekolah kita ini sudah tercipta budaya positif? Sudah apa belum? Sudah, nih Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu nih Bapak Ibu, untuk menerapkan dan membangun budaya positif di sekolah agar dapat terwujud, guru beserta warga sekolah harus saling berkolaborasi, saling bekerja sama. Nah, dalam mewujudkan budaya positif, guru memegang peranan penting karena guru itu adalah sebagai pamong yang menuntun anak, bukan menuntut ya Bapak Ibu, tapi menuntun. Ya, menuntun anak itu yang harapannya menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab serta memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6. Terima kasih. Nah, di sini ada beberapa contoh yang saya sertakan ya Bapak Ibu, tidak semuanya tapi hanya beberapa contoh saja penerapan budaya positif di UPT SD Negeri Gogo Desa 1. Kalau gambar pertama itu gambar apa ya Bapak Ibu? Terlihat apa tidak? Pertama dan yang keempat, yang ke-1 dan yang keempat. Jadi budaya positif di SD kita itu adalah budaya 5S.
Betul. Jadi setiap kali anak berangkat dari rumah menuju ke sekolah, kemudian pulangnya lagi, itu kalau ada bapak ibu guru di depan, itu bersalaman dengan wajah yang bagaimana? Menjadi ceria. Nah, menyapa bapak ibu guru dengan sopan, santun, ya. Kemudian untuk gambar yang kedua dan ketiga, itu adalah budaya positif pada saat anak-anak melaksanakan sholat berjamaah, yaitu sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Nah, terkadang siswa kita itu juga sering melakukan suatu kesalahan. Bagaimanakah seharusnya kita menyikapi siswa yang melakukan kesalahan tersebut? Di sini ada beberapa konsep inti dalam budaya positif yang akan kita bahas. Nah, kita di sini akan membahas 7 konsep budaya positif ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua konsep disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada diseminasi ini. Untuk yang pertama, di sini ada perubahan paradigma belajar. Apa toh itu perubahan paradigma belajar? Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari setiap tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan gambar yang ada di sini, di layar sini. Di situ ada gambar 1, ada gambar 2. Coba diperhatikan sebentar. Sudah Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan gambar 1 itu gambar apa, nggih? Siapa yang mau menjawab silakan. Tidak nampak? Nampak ya. Itu yang berdiri di depan kelas itu siapa Bapak Ibu? Ibu guru. Kemudian anak-anak sedang apa? Memperhatikan ibu guru yang sedang menjelaskan. Jadi ini adalah pembelajaran pada waktu dulu Bapak Ibu, sebelum ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dulu itu guru hanya menerangkan siswa, menerangkan siswa di depan. Tugas siswa itu hanya mendengarkan guru yang sedang berbicara, sedang memberikan materi. Nah, sedangkan gambar yang kedua itu Bapak Ibu, itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi guru itu, kita sebagai guru itu harus mengetahui kebutuhan murid kita di kelas. Murid kita itu ingin seperti apa, ingin gaya belajarnya bagaimana, kita harus mengetahui. Di samping itu, guru juga harus mengembangkan diri, Bapak Ibu, harus berinovasi di dalam pembelajaran agar bisa terciptanya pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan apa yang murid-murid kita butuhkan. Nggih, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya tadi ada budaya positif. Nah, di sini ada disiplin positif.
Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang pada diri Bapak Ibu semua? Disiplin. Disiplin itu artinya apa, nggih? Tertib, tepat waktu. Kemudian apa lagi? Mematuhi peraturan. Apalagi? Apakah bisa dikaitkan dengan hukuman? Kalau melanggar bisa dikaitkan dengan hukuman, ya boleh enggak? Iya, itu adalah pendapat dari Bapak Ibu semuanya. Tetapi setelah saya mengikuti pendidikan guru bergerak, ternyata kata disiplin itu tidak ada hubungannya dengan peraturan, tidak ada hubungannya dengan hukuman. Jadi di sini menurut arti kata, disiplin itu berasal dari kata disiplina, ya, bahasa Latin yang artinya belajar. Oke, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Tetapi arti yang sesungguhnya disiplin itu adalah belajar. Terkadang disiplin juga dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan atau membentuk hukuman. Nah, di sini juga saya jelaskan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal, motivasi yang timbul dari dalam diri mereka, ya, motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menuntun anak-anak tersebut yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini Bapak Ibu. Nah, di sini tadi saya sudah menyampaikan ada kalau disiplin positif itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Nah, karena di sini kita berada di suatu lembaga atau sekolah, jadi salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai murid itu adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, selanjutnya setelah nilai-nilai kebajikan universal, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang akan saya tanyakan di sini, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, mana yang merupakan perilaku Bapak Ibu guru? Kira-kira yang mana ya motivasi perilaku Bapak Ibu? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan, atau ingin menjadi orang yang jenengan inginkan dan menghargai diri sendiri?
Yang mana? Yang mana Bapak Ibu kira-kira? Apakah nomor 1 itu Anda misalnya melakukan sesuatu karena tidak ingin dihukum? Apakah yang kedua Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan penghargaan? Atau yang ketiga Bapak Ibu melakukan sesuatu itu muncul dari dalam diri sendiri? Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang mana? Oke, terima kasih. Jadi di sini semuanya memilih nomor 3 nggih, untuk menjadi orang yang Bapak Ibu inginkan sendiri, ngaten nggih, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang Bapak Ibu sudah percaya, ngaten nggih. Nah, di sini ada penjelasannya nih Bapak Ibu. Jadi guru itu berperan untuk menumbuhkan motivasi yang ketiga, motivasi yang tertinggi, motivasi yang ada dalam diri murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menjadi dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ketika murid itu memiliki motivasi, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, ya, motivasi yang berasal dari dalam, ya, motivasi yang berasal bukan dari luar. Nih Bapak Ibu, yang berdampak itu dampaknya jangka panjang, yang tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi murid itu kalau mempunyai nilai dari dalam diri sendiri Bapak Ibu, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan hadiah. Jadi mereka itu akan mempunyai pengaruh dalam jangka waktu yang panjang. Okay. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru, nah misalnya kita hadir tepat waktu itu, kira-kira motivasi yang mendasari tindakan Bapak Ibu itu seperti apa? Nah, sekarang kan sedang gencar-gencarnya absen online, Ibu pakai wajah itu ya. Motivasi yang mendasari Bapak Ibu datang tepat waktu itu karena apa? Karena hukuman atau kesadaran dari diri sendiri, atau bagaimana? Apa takut dihukum nanti saya dipanggil ke dinas? Begitu Bapak Ibu. Yang mana kira-kira? Iya, betul sekali ya Bapak Ibu ya. Memberikan contoh baik untuk murid, bukan dari murid ya. Jadi memberikan kita itu datang ke sekolah tepat waktu tujuannya karena faktor intrinsik kita, yaitu memberikan contoh untuk murid. Kemudian tanggung jawab atas tugas-tugas kita, tugas yang sudah diamanahkan kepada kita, dan menghargai diri sendiri. Berarti yang nomor 1 dan nomor 2 itu termasuk motivasi internal apa eksternal? Internal, betul sekali. Kemudian untuk yang nomor 3 dan 4, supaya tidak dihukum dan supaya mendapat penghargaan atau pujian. Lah aku tak absen bisa dewe lah, bene aku dapat pujian dari Bu Ririn. Kemudian biar tidak dihukum oleh dinas. Nah, itu termasuk motivasi apa Bapak Ibu? Eksternal, okay? Jadi motivasi eksternal itu melakukan sesuatu karena ada dampaknya, supaya tidak dihukum, supaya mendapat penghargaan atau pujian. Kita lanjutkan Bapak Ibu dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu.
satu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya kesehatan, kemudian rumah, kemudian makanan. Sedangkan kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima akan kasih sayang. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian yang nomor 4 adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini Bapak Ibu, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Di sini saya akan memberikan contoh. Ya, Bapak Ibu tidak usah melihat yang sisi sebelah kiri dulu. Kita fokus ke yang sebelah kanan. Yang nomor 1, Doni yang seringkali meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Itu termasuk kebutuhan dasar yang mana Bapak Ibu? Bertahan hidup. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu kebutuhan yang ingin dia diminta anak, itu kebutuhan yang mana? Kasih sayang, pengen diperhatikan, padahal anak tersebut sudah memakai jepit baru, sudah berpenampilan rapi, berpenampilan cantik, tetapi tidak diperhatikan sama bapak, sama ibu guru. Itu termasuk anak tersebut membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang bawahnya, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu termasuk kebutuhan apa Bapak Ibu? Aku bosan. Kok pembelajarannya seperti itu saja, kok di dalam kelas saja. Berarti mereka itu ingin apa? Iya, ganti suasana. Mereka itu ingin bebas, gitu. Jadi kebutuhan yang ingin dicapai itu adalah kebebasan. Mungkin anak-anak sekali waktu bisa diajak melakukan pembelajaran di luar kelas agar anak-anak itu merasa senang, ya, pembelajarannya itu bermakna, pembelajarannya itu menyenangkan. Kemudian yang keempat, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Kebutuhan yang diinginkan anak itu apa? Iya, ini dari sini itu. Apakah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan atau kesenangan? Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki oleh anak. Kemudian yang bawah sendiri, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, nggak boleh nyanyi-nyanyi. Padahal sekarang ya pembelajarannya itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi guru itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Apa yang mereka inginkan, apakah mereka ingin gaya belajarnya visual atau audio visual, bahkan kinestetik. Berarti ini termasuk yang mana Bapak Ibu? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Jadi mereka itu ingin apa? Apa Bapak Ibu? Ingin kesenangan.
kelasnya juga bertambah. Sudah siap semuanya? Boleh menghadap ke depan? Boleh? Ya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Bagaimana? Apakah sudah semangat lagi? Apa malah tidak bersemangat? Semangat ya semuanya. Kalau semangat, kita teruskan ke materinya ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah berbicara tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah sekarang kita berbicara tentang teori kontrol. Teori kontrol adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana individu itu merespon terhadap perasaan diri dan lingkungannya. Jadi teori ini berfokus pada bagaimana individu mengevaluasi situasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, di sini Bapak Ibu ada perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Ya, di sini juga saya akan menyampaikan ilusi guru mengontrol muridnya. Pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi dari teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan, baik perilaku baik ataupun buruk itu pasti memiliki tujuan. Nah di sini terdapat perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon,
Saya ulangi ya Bapak Ibu. Pada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Jadi kebutuhan kita itu sama. Sedangkan pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu tidak sama atau berbeda. Pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Saya teruskan lagi. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengubah orang agar berperilaku sama seperti kita. Kemudian selanjutnya pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, baik itu perilaku baik atau perilaku buruk pasti mempunyai tujuan. Kemudian pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol kita. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Oke, saya lanjutkan. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang hanya bisa mengontrol diri kita sendiri ya kita, bukan orang lain. Kemudian pada stimulus respon itu pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Jadi kalau gagal pasti dipaksa, itu kalau stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus. Apa itu Bapak konsensus? Bapak Ibu, konsensus itu apa? Jadi kesepakatan ya. Jadi kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pada stimulus respon, model berpikirnya adalah menang atau kalah. Ya, ada yang menang, ada yang kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang salah. Gitu ya. Lanjut. Nah, di sini tadi kita berbicara tentang teori kontrol. Sekarang saya akan membahas tentang posisi kontrol sebagai seorang guru. Di sini sebagai seorang guru itu kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua yaitu sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Kira-kira dari nomor 1 sampai nomor 5 itu posisi kontrol mana yang sudah Bapak Ibu terapkan? Kira-kira saja. Yang mana Bapak Ibu? Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman, pemantau atau manajer? Kira-kira yang mana? Belum tahu ge, artinya ge. Sini saya jelaskan dulu ge. Jadi 5 posisi kontrol seorang guru yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu contohnya dengan mengucapkan kata-kata yang kasar. Oke? Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem
kontrol sebagai posisi penghukum. Contoh kata-kata yang disampaikan itu adalah seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini Bapak Ibu senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara guru tersebut. Misalnya, patuhi aturan saya. Kalau enggak, kamu saya hukum membersihkan toilet. Nah, itu kan guru itu percaya bahwa agar pembelajaran bisa berhasil itu dia bisa menggunakan caranya dia sendiri untuk menghukum anak. Ya, kira-kira boleh apa tidak, Bapak Ibu guru? Boleh apa Mbak? Tidak boleh. Kemudian 5 posisi kontrol sebagai seorang guru yang kedua yaitu sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut. Tadi kalau posisi kontrolnya sebagai penghukum, guru itu nada suaranya akan keras. Ya, bisa kasar, bisa keras. Tetapi pada pembuat rasa bersalah ini guru akan lebih lembut. Oke? Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, kemudian bersalah atau rendah diri. Bahkan ya murid yang biasanya ada pada posisi ini itu cenderung mereka menganggap mereka itu gagal, Bapak Ibu ya. Kemudian contoh yang keluar dari Bapak atau Ibu guru ya sebagai pembuat rasa bersalah, contohnya, saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Jadi mereka tadi merasakan gagal, ya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kira-kira posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah itu tepat apa tidak, Bapak Ibu guru? Kurang tepat, ya. Untuk yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif kalau ini sebagai teman. Contohnya bagaimana? Yang pertama, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif Bapak Ibu yang guru sebagai teman ini, yaitu hal negatifnya bila suatu saat guru tersebut tidak bisa membantu murid, maka murid akan merasa kecewa. Biasanya guru kalau sebagai teman kan selalu dibantu, tidak apa-apa demi Bapak ya, demi Ibu ya. Nah, itu kan murid itu merasa dibantu, tetapi tindakan ini kurang tepat. Karena apa? Kalau suatu saat gurunya tidak bisa membantu, murid tersebut akan merasa kecewa. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan berpindah untuk guru tertentu saja. Siapa yang membantu berarti cenderung kepada guru tersebut dan tidak untuk guru lainnya. Jadi yang tidak membantu ya tidak akan dicondongi oleh
murid. Jadi murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, posisi kontrol yang keempat yaitu guru itu sebagai pemantau. Pemantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku murid yang kita awasi. Jadi posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, contoh perkataannya bagaimana? Nah, sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, guru yang menjalankan posisi kontrol sebagai pemantau, maka pertanyaan yang akan diajukan itu yang pertama, contohnya peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol seorang guru yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, pada posisi terakhir ini, pada posisi manajer adalah posisi guru di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Murid itu dipersilahkan untuk mempertanggungjawabkan perilaku yang sudah dibuat dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya, kalau guru itu berperan sebagai seorang manajer, contohnya yaitu apa yang kita yakini. Nah, ini yang kita yakini itu kembali lagi ke keyakinan kelas yang ada di kelas kita nih Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu semua sudah membuat keyakinan kelas? Sudah ya, berarti apa yang kamu yakini? Berarti apa yang kamu yakini di kelas kita? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal-hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu adalah contoh pertanyaan-pertanyaan apabila guru itu berada posisinya sebagai seorang manajer. Nah, tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku muridnya. Kita itu membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer juga tidak memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi kalau anak itu mempunyai kesalahan, kalau kita itu bisa berperilaku, bisa menempatkan diri sebagai seorang manajer, kita itu bisa mengarahkan agar murid tersebut bisa kembali ke kelompoknya, tidak malah dikucilkan. Biasanya kalau ada anak yang mendapat masalah, anak itu loh, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi tugas kita sebagai guru itu harus mengembalikan murid itu kepada kelompoknya. Nah, di sini Bapak Ibu ada contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Silakan menyaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Ibu, Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren!
sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, Bapak Ibu, setelah menyaksikan video tersebut, jadi posisi ideal sebagai seorang guru itu terletak di mana? Sebagai posisi apa? Sebagai posisi manajer. Kita teruskan nih Bapak Ibu dengan keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu apakah sama? Keyakinan kelas dan peraturan kelas apakah sama, nggih? Tidak sama. Penjelasannya di sini. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa berdasarkan kesepakatan guru dan siswa dan bersifat universal. Sedangkan peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Jadi yang membuat hanya guru saja, siswa tidak dilibatkan. Nah, di sini keyakinan kelas itu juga tujuannya ke arah budaya positif. Jadi keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama dan dapat memotivasi seseorang dari dalam, atau tadi disebut juga dengan motivasi intrinsik. Jadi seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan yang sudah dibuat daripada untuk mengikuti peraturan. Nah, di sini keyakinan kelas itu setiap tindakan atau pengalaman yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Jadi kalau misalnya di kelas kita sudah yakin akan nilai-nilai kebajikan, ya maka akan tercipta sebuah lingkungan yang positif di kelas. Kenapa menggunakan keyakinan? Supaya seseorang atau murid itu lebih termotivasi dari dalam. Artinya mereka melakukan segala sesuatu itu bukan dari faktor luar, ya, tetapi sudah meyakini nilai-nilai kebajikan yang sudah ada. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas Bapak Ibu, situ peraturan melibatkan semua warga kelas, dibuat dalam bentuk kalimat positif bukan negatif, tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua murid-murid kita. Kemudian dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Apakah keyakinan kelas, misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas
nanti di tengah-tengah perjalanan apakah kita bisa membuat keyakinan kelas lagi? Bisa nih Bapak Ibu ya. Contoh pelaksanaan keyakinan kelas yang pertama yaitu mengenalkan keyakinan kelas dulu kepada peserta didik atau murid kita. Kemudian menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik dan membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan kedisiplinan pada peserta didik. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak ya. Jadi langkah-langkahnya dapat Bapak Ibu saksikan pada video tersebut ya. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, ajak murid untuk menuliskan keyakinan segala macam peraturan yang selama ini mereka ketahui. Jadi mengajak murid kita untuk menuliskan peraturan-peraturan yang ada di dalam kelas atau di sekolah yang mereka ketahui. Oke, itu yang pertama. Nah, setelah anak-anak sudah menuliskan peraturan, nah kemudian saya meminta murid untuk menempelkan peraturan yang ditulis ke depan kelas. Peraturan yang sudah ditulis tadi ditempelkan ke depan kelas. Kemudian arahkan murid untuk mengelompokkan peraturan yang mempunyai persamaan makna. Kalau ada yang maknanya sama itu dikelompokkan jadi satu, ya. Kemudian mengubah kalimat negatif menjadi positif. Misal tidak boleh mengejek teman, ini dirubah menjadi menghargai teman. Tidak boleh itu kan kata negatif ya Bapak Ibu. Nah kemudian serta meninjau kembali. Kemudian melibatkan siswa untuk mendesain keyakinan kelas melalui Canva sebelum dicetak dan dipajang di dinding kelas. Di sini saya melibatkan siswa ya Bapak Ibu untuk mendesain bagaimana keyakinan kelas yang mereka inginkan itu seperti apa. Nah setelah itu hasilnya bisa dicetak, ditandatangani siswa dan siap dipajang di kelas. Di sini ada 6 keyakinan kelas yang sudah anak-anak buat. Untuk selanjutnya, nah di sini hukuman dan konsekuensi. Oke. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk penguatan negatif. Sedangkan konsekuensi adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan pelanggaran sebagai akibat langsung dari tindakannya. Di sini Bapak Ibu saya mempunyai contoh kasus. Nanti silakan Bapak Ibu analisis ini termasuk konsekuensi ataukah hukuman. Di sini ya Bapak Ibu saya bacakan Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat itu guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan. Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa dan
Setuju apa tidak? Tidak. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IFA itu apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Jadi perlakuan Pak Senos itu adalah sebagai hukuman, ya, dan itu juga bisa meninggalkan kesan negatif yang mendalam bagi IFA, bisa teringat seumur hidup, ya Bapak Ibu. Ya, mungkin saja ya Pak Seno itu tidak mengetahui potensi yang dimiliki oleh IFA. Bisa saja IFA itu berbakat dan memiliki minat dalam bidang seni. Jadi dia itu menggambar di buku pelajarannya. Ada ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh tindakan hukuman dan konsekuensi. Untuk yang pertama, mencatat 10 kali karena terlambat masuk sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta push up karena tidak menggunakan masker, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau yang ini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu apa? Konsekuensi, karena dia sudah mencoret-coret, jadi konsekuensinya murid tersebut harus membersihkannya. Begitu juga dengan yang bawahnya, yaitu membersihkan tumpahan air karena tersenggol pada saat belajar, itu adalah konsekuensi. Dan yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit untuk mengikuti untuk pelajaran PJOK, itu apa Bapak Ibu? Hukuman, ya. Nah, di sini lanjut setelah hukuman dan konsekuensi, kita membicarakan tentang segitiga restitusi. Oke, saya yakin bahwa Bapak Ibu yang ada di sini ada yang sudah pernah mendengar tentang segitiga restitusi, ada yang belum. Oke, jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi menuntun bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi diharapkan dapat meningkatkan motivasi murid untuk menjadi lebih baik lagi sepanjang hidupnya. Nah, di sini ya langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama ini ada yang datar ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan ini berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, tahapan-tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, yaitu merubah orang yang merasa gagal karena berbuat yang salah menjadi orang yang sukses, mampu meyakinkan mereka atau siswa menenangkan dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut, atau kita memahami alasan mereka berbuat salah itu apa. Ya, kemudian dengan menanyakan keyakinan yang sudah disepakati di dalam kelas untuk mencari solusi yang dihadapi dari permasalahan tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu, saya mempunyai contoh penerapan segitiga restitusi yang ada di kelas saya. Oke, silakan saksikan. Saya ulangi lagi nih Bapak Ibu karena kurang keras tadi suaranya.
Maaf ya Bapak Ibu Srinya dari wifi-nya muter-muter. Kita juga akan terima diperlakukan seperti itu Najwa. Ya Bu. Lalu apa yang kamu ini saya akan memperlihatkan di sini contohnya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu Najwa. Ya Bu. Najwa, apakah Najwa tahu kenapa Najwa bisa dipanggil ke sini? Ya Bu. Najwa, saya tadi mendapat laporan dari teman-teman kamu kalau kamu tadi marah ya sama aku. Ya Bu, karena bukan meja nama orang tua saya. Jadi begitu ya, ya wajar lah. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena kita terkendala sinyal. Jadi dari tadi muter-muter terus ya. Jadi nanti saya perlihatkan kepada Bapak Ibu setelah diseminasi ini apabila jaringannya sudah stabil ya Bapak Ibu. Jadi dari video ini saya itu sudah menerapkan segitiga restitusi yang ada di dalam kelas. Ya, masalahnya Najwa itu merasa tidak terima kalau nama orang tuanya itu diejek, dipanggil tanpa sapaan Bapak dan Ibu. Kemudian Najwa dengan spontan ya memukul tegar dengan penggarisnya penggaris plastik. Tetap jadi saya setelah mengetahui tersebut saya memanggil Najwa, kemudian menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Najwa. Begitu nih Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Jadi demikian ya diseminasi dari saya mulai dari awal sampai akhir. Mungkin dari diseminasi ini ada Bapak atau Ibu yang mau menambahkan atau bertanya kepada saya, monggo, atau ingin menanggapi diseminasi yang sudah saya lakukan. Monggo Bapak Ibu. Bu yang mau menanggapi silakan. Baiklah, terima kasih untuk waktu yang diberikan Bu Santi. Dengan adanya diseminasi ini, tentunya banyak sekali manfaatnya buat kami Bu Santi. Ini saya secara pribadi ingin menyampaikan terima kasih. Saya kebetulan ini belum menjadi CGP, jadi ini termasuk informasi baru buat saya pribadi. Dan sekali lagi sangat bermanfaat sekali. Untuk itu ketika nanti ada ilmu-ilmu baru mohon diseminasikan lagi. Terima kasih banyak. Ini yang saya sampaikan. Intinya terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Nia atas tanggapannya terhadap diseminasi ini. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang ingin menanggapi atau bertanya sesuatu, silahkan. Bu Yuni, monggo Bu Yuni. Terima kasih Bu Santi, menambahkan saja untuk kegiatan hari ini alhamdulillah ya, sangat menginspirasi dan juga sangat bermanfaat untuk teman-teman tentunya. Walaupun saya juga sudah GP mengingat-ingat kembali Bu materi-materinya Bu Santi. Nah mungkin yang menarik tadi di posisi guru, 5 kontrol posisi guru ya Sebagai manajer. Nah itu pastinya sebelum pembelajaran itu kadang kita di posisi yang lain Bu, yang nggak manajer pasti kita mengakui atau tidak ya juga pernah ya dengan kondisi murid kita mungkin melakukan kesalahan, kadang
kita. Kalau kita itu sebagai guru harus bisa sebagai manajer. Jadi anak-anak itu menyadari sendiri kesalahannya, mencari kesalahannya sendiri ya, dan juga menemukan solusi yang harus ditemukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Terima kasih Bu Santi untuk ilmunya hari ini. Tetap semangat. Terima kasih Bu Yuni. Semoga ke depan perjalanannya lancar, sukses hingga menjadi GP. Amin, amin. Dan saya doakan juga untuk Bapak Ibu guru yang lain yang belum daftar CGP segera daftar ya. Karena banyak sekali pengalaman ilmu-ilmu yang bermanfaat terus seperti itu ya Bu Yuni yang kita dapat nantinya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Sudah, kalau sudah, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya sehingga saya bisa diseminasi budaya positif ini dengan baik. Semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, ya, dan bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita, ya, Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas keperhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.